Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat, taufik serta hidayahnya. Pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci di tahun 1442 Hijriah ini. Senantiasa kita manfaatkan di tahun ini Ramadan untuk senantiasa menambah pundi-pundi amal soleh kita. Salat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan, Allah tambahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sedikit saya ingin menyampaikan tentang pentingnya perkara istighfar yang senantiasa kita biasakan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa fadilah keutamaan istighfar yang senantiasa Allah berikan kepada orang yang senantiasa beristighfar di pagi, siang, sorenya. Maka ada 6 keutamaan yang Allah berikan, Allah balas di dunia dan Allah simpan satunya di akhirat kelak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini istighfar yang senantiasa dilakukan oleh seorang yang membiasakan lisannya untuk beristighfar kepada Allah, maka Allah akan berikan keutamaan ataupun balasan di dunia. Yang pertama, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nuh, surat Nuh ayat yang ke-9, Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Maka keutamaan yang pertama ini, barang siapa yang senantiasa beristighfar mohon ampunan kepada Allah, maka senantiasa Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian ayat yang berikutnya, Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka Allah akan turunkan hujan yang lebat sebagai rahmat bagi orang-orang yang senantiasa beristighfar. Maka keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan, yaitu turunnya hujan lebat yang Allah berikan. Maka turunnya hujan itu merupakan rahmat yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian yang ketiga, itu Allah akan berikan keturunan. Ya. Wa qul tastaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Nah, yang ketiga, maka Allah akan berikan banyaknya harta. Banyaknya harta artinya Allah akan cukupkan rezekinya, kebutuhan dalam hidupnya. Wa banin, keturunan-keturunan. Jadi mungkin ada sebagian kita yang mungkin belum diberikan amanat keturunan, maka dengan senantiasa beristighfar maka Allah akan berikan keturunan, dan tidak hanya 1-2, maka dibanyakkan. Wabanin, anak-anak. Wa yaj'al lakum anhara wa jannatin, kebun-kebun, artinya kenikmatan, kemapanan yang Allah berikan bagi orang-orang yang beristighfar. Itu yang keempat. Dan yang kelima itu anhar. Anhar itu sungai. Dalam ayat itu disebutkan rizki yang mengalir senantiasa tidak terputus. Jadi keutamaan yang luar biasa yang didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa beristighfar, maka senantiasa Allah akan berikan rizki yang tidak diduga-duga, rizki yang senantiasa mengalir, nikmat sehatnya, nikmat-nikmat yang lainnya, taufik dan hidayahnya Allah akan berikan kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar. Kemudian ada satu nikmat yang Allah tunda, Allah simpan untuknya bagi orang-orang yang senantiasa beristighfar itu di akhirat. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Maka ayat itu Allah berikan motivasi kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar, yaitu balasan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka bagaimana kita tidak
ingin Allah berikan balasan surga hanya dengan senantiasa membiasakan lisan kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah SWT, memohon ampunan kepada Allah. Baginda Nabi kita Muhammad SAW senantiasa beristighfar dalam satu hari, dalam suatu hadis yang lain 70 sab'ina marat, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan mi'ata marat, 100 kali. Maka baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah dijamin surga, yang telah dijamin diampuni dosa-dosanya, senantiasa memohon ampunan kepada Allah, maka alangkah ruginya kita apabila tidak meneladani beliau untuk senantiasa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dalam sehari minimal 100 kali. Dan senantiasa kita ingat kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang bertemu dengan seorang penjual roti yang mana senantiasa beristighfar, maka penjual roti tersebut Allah kabulkan doa-doanya hatta ingin bertemu dengan Imam Ahmad, sehingga perjumpaannya merupakan takdir yang Allah tentukan, menjawab doa seorang penjual roti yang senantiasa beristighfar dan memohon kepada Allah untuk berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Keutamaan istighfar tentunya memotivasi kita untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.